Halo semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Caca. Hari ini saya bakalan buat kue talam ketan gula merah. Di sini kuenya ini benar-benar enak, gurih, dan cocok banget untuk jadi cemilan keluarga juga. Dan proses pembuatannya itu juga tidak susah. Jadi kalau kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa ditonton terus videonya sampai habis dan diikutin step by step-nya ya teman-teman. Langkah pertama, kita tuang 300 ml santan mateng, 200 gram gula merah, daun pandan, dan setengah sendok teh garam. Di sini saya menggunakan santan mateng, itu artinya saya masak dulu santannya, kemudian baru kita masukkan ke sini supaya dia tidak gampang basi ya teman-teman. Ini kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata dan gula merahnya itu sudah mencair. Setelah gula merahnya sudah mencair, kita masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita lanjut lagi mengaduknya, kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih kita matikan api, kemudian kita sisihkan dulu, kita biarkan hingga benar-benar dingin. Langkah berikutnya, kita kukus beras ketannya selama 15 menit. Ini beras ketannya sudah saya rendam selama 2 jam. Lalu ini saya beri daun pandan. Ini kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita matikan apinya. Setelah itu kita buang daun pandannya. Kemudian ini bakalan kita pindahkan ke loyang. Kalian bisa pakai wadah apa aja ya teman-teman, tapi saya menggunakan loyang bulat seperti ini. Setelah itu kita tuang 250 ml santan matang. Kita aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam, kita aduk kembali. Lalu kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Ini optional, kalau kalian memang tidak suka yang terlalu berminyak, kalian bisa skip minyak gorengnya. Kemudian kita aduk sebentar. Lalu kita beri daun pandan. Kemudian ini bakalan kita lanjut kukus. Saya kukus selama 20 menit di api sedang. Oh ya, 10 menit pertama jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman supaya beras ketan kita itu matang dengan merata. Ini setelah 20 menit kita aduk-aduk sebentar lalu kita matikan apinya. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita buang daun pandannya.
Di sini saya menggunakan loyang petak seperti ini dengan ukuran 18 x 18 cm. Kita tuang beras ketannya ke dalam loyang ini. Loyangnya saya beri kertas roti. Kalau misalnya kalian tidak punya kertas roti, kalian bisa menggunakan daun pandan yang kalian beri minyak sedikit. Kalau memang nggak ada daun pandan atau kertas roti, kalian bisa oles aja langsung loyangnya menggunakan minyak. Kemudian ini bakalan kita tekan-tekan hingga dia padat. Supaya lapisan kedua gula merahnya itu tidak merembes sampai ke bawah, itu pastikan kita menekannya dengan baik, ditekan hingga dia padat. Supaya nanti gula merah kita itu tidak merembes sampai ke bawah. Ini tipsnya ya teman-teman. Setelah sudah padat seperti ini bakalan kita sisihkan dulu karena kita akan buat lapisan keduanya. Kita akan buat lapisan keduanya. Di sini kita saring lagi gula merah yang sudah benar-benar dingin ini supaya memastikan tidak ada lagi kotoran dari gula merah tersebut. Kemudian ini bakalan kita aduk-aduk sebentar. Lalu saya bakalan memasukkan 60 gram tepung terigu protein sedang. Kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan 1 butir telur utuh. Kita lanjut lagi mengaduk hingga semua tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh pasta vanila atau kalian bisa pakai setengah sendok teh vanili bubuk ya teman-teman. Ini kita aduk hingga semuanya tercampur dengan baik. Kemudian ini siap untuk kita tuang ke loyangnya. Jangan lupa kita harus saring lagi supaya benar-benar halus ya teman-teman, tidak ada lagi yang bergelindir. Kemudian ini bakalan kita kukus selama 45 menit menggunakan api sedang. Setelah 45 menit, ini bakalan kita matikan apinya, kemudian ini kita keluarkan dari kukusannya, lalu kita biarkan hingga benar-benar dingin sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Setelah sudah dingin, kita keluarkan dari loyangnya, kita asir-asir samping-sampingnya, baru kita keluarkan dari loyangnya. Setelah itu tinggal kita potong-potong saja. Untuk potongannya itu sesuai dengan selera kita masing-masing. Kalian mau potongnya miring atau seperti ini juga bebas. Kalau misalnya kalian mau untuk jual, sebaiknya lebih baik potongnya lebih cantik ya teman-teman. Karena ini saya hanya untuk makan pribadi, jadi saya potongnya itu tidak terlalu bagus. Saya potongnya cuma seperti ini aja. Jadi kalau misalnya kalian untuk ide jualan, kalian untuk jual kembali, kalian bisa memotongnya itu lebih cantik. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, ini benar-benar cantik banget hasilnya, warnanya juga sangat cantik, dan lagi ini tidak merembes sampai ke bawah. Kalian bisa lihat, dia tidak merembes sampai ke bawah. Jadi ingat, beras ketannya itu kalau sudah matang, kita mau padat-padatinnya harus benar-benar sangat padat supaya dia tidak merembes sampai ke bawahnya. Oke teman-teman, saatnya kita coba kuenya. Kue ini benar-benar sangat enak, manisnya pas, gurih banget, dan ketannya matang dengan sempurna. Kue ini tidak keras, dan ini kue sangat cocok untuk cemilan keluarga ataupun jadi ide jualan kita juga. Jadi kalau kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba ya teman-teman. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.